Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Apua. Apa kabar semuanya? Salam hangat Jawa Barat. Kali ini saya masih, nah, jangan bosan ya. Saya masih ingin membahas mengenai peduli lindungi. Hal-hal seputar itu. Ya. Mungkin ada yang bilang bosan ah. Ini Abah selalu menyerang peduli lindungi. Ada beneran kata-kata yang masuk kepada saya dengan kata-kata seperti itu, dibilang saya menyerang. Nah, orang-orang yang seperti itu justru adalah orang-orang yang berpikiran kerdil dan kemudian bisa saya bilang sempit. Tidak melihat sisi baik yang ingin saya ungkapkan dan kemudian hal-hal apa yang perlu dilakukan untuk kemajuan Indonesia. Dan orang-orang yang seperti itu biasanya tayangan saya ada 3 part, dia cuma nonton yang part pertama, kemudian udah langsung berpikiran negatif. Pas ada pengungkapan yang lain, dia tidak tahu saya ada penjelasan lain di part kedua dan ketiganya. Berarti dia nggak nyampe. Oke? Nah, kalau hal yang nggak nyampe di situ, so you judge book by its cover. Ya, dan kemudian terlalu defensif. Ya. Coba dong kalau ada penjelasan nonton sampai habis. Kalau ada film juga, film 3 sequel. Masa dari awal Anda lihat kemudian jagoannya kalah, Anda nggak mau nonton. Padahal di yang kedua dan ketiganya jagoannya melakukan revenge dan akhirnya menang. Ya, so you never know. Oke? Buat orang-orang pihak-pihak kementerian ada nih orang yang kayak gitu. Ya, saya nggak tahu dia membela kementerian atau membela mana. Saya nggak nyebut namanya lah, nggak nyebut institusinya juga. Tetapi mari berpikiran positif ya, karena yang saya ungkapkan ini juga positif. Oke. Tayangan ini terdiri dari 3 part besar yang tolong kalau Anda mau simak, disimak 3-tiganya ya. Part pertama adalah mengenai penjelasan saya langsung, pengungkapan saya, hal yang saya yakini bahwa aplikasi Peduli Lindungi itu bukan buatan Indonesia ya. Tapi nanti I will tell you what, I will tell you how, I will tell you whatever involved within that application. Oke? Ya. Kemudian part yang kedua itu adalah mengenai temuan-temuan permasalahan ya dan kejanggalan yang ada pada kartu vaksin. Oke? Kartu vaksinnya aja itu pun ada punya banyak masalah. Ya, kartu vaksin yang kayak gini loh. Ya. Kelihatannya biasa saja, tapi kalau saya ungkapkan, saya kasih lihat seperti, oh iya ya, kenapa soal desain, ini purely soal desain. Dan yang ketiga adalah siapa yang bertanggung jawab dan kemudian tindakan apa yang perlu dilakukan. Nah, ini udah saya utarakan semua ya. Jadi, tolong disimak itu. Dan informasi yang ini sekarang ini ada di part pendahuluan. Nanti berarti yang ini dan 3 selanjutnya itu akan saya gabungkan di dalam satu playlist ya, agar lebih mudah menyimaknya. Nah, sebagai hal yang umum dulu ya, sebetulnya banyak pihak yang mengomentari mengenai Peduli Lindungi, bukan hanya saya. Ini yang harus dipilah para pihak-pihak dari kementerian atau pihak yang terlibat di Peduli Lindungi dan masyarakat semua. Ya, dipilah dong. Oke. Siapapun yang membahas Peduli Lindungi, Anda bisa lihat siapa dia. Ya, kemudian apa yang dia permasalahkan ya, atau isu apa yang diangkat. Kemudian kira-kira apa tujuannya. Ya. Dari situ sebetulnya nanti jelas, bisa ketahuan. Ya, ada pihak-pihak yang memang kepentingannya adalah untuk partai. Kita tahu ya, banyak pihak yang mengutarakan ini, tapi tujuannya ngomongin partai. Kalau sudah ngomongin partai, selalu ujung-ujungnya apa? Wah, memojok-mojokkan secara politik, ya kan? Kemudian mulai ungkit-ungkit ya, lagi-lagi soal urusannya ke presiden. Oke. Ya, itu saya bahas nanti di part ketiga. Tetapi ini orang-orangnya nih yang kayak gitu, dia lebih mengarahnya kepada hal yang politik.
Yang kedua kepada pembahasannya. Yang dibahas itu soal telematikanya, atau soal hal umum, soal suntikan, dan kemudian soal tata laksana dan lain sebagainya. Ya, saya tidak pernah mau menyentuh hal-hal yang di luar telematika. Bahkan kalau Anda sendiri tahu, kalau saya masuk di talk show, ada hal-hal yang selalu diangkat, misalnya bagaimana soal hukum, bagaimana benar salah. Saya jawab selalu itu di luar kewenangan saya untuk menjawab. Ya, karena di telematika benar salah kemudian hal-hal yang sifatnya hukum itu sebetulnya di luar telematika. Ya, telematika nggak ngomong hukumnya, tetapi ada hal-hal yang berkaitan dengan hukum, iya. Ya, dan kemudian yang dilakukan telematika apa? Kita mengutarakan kira-kira kasus ini itu terkait dengan hukum yang apa, kasus ini terkait dengan hukum yang apa, masuk di hukum yang mana. Ya, itu yang diungkapkan. Tetapi apakah yang bersangkutan itu terlibat pada hukum tersebut atau dianggap melanggar atau tidak, itu sudah tidak pernah mau saya bahas. Kalau saya pribadi, ya, kalau orang lain ada yang mau ngomong bahas ya silakan aja gitu loh. Ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah tujuannya, kepentingannya. Kepentingan di sini kalau saya selalu mengungkapkan hanya di telematika dan saya berikan solusinya. Jadi nggak hanya mengungkapkan, oh itu hanya jelek, itu nggak bagus, ini jelek, itu nggak begitu. Tetapi saya berikan solusinya, sebaiknya hal yang dilakukan seperti apa. Adapun itu adalah solusi versi yang saya. Belum tentu itu yang bisa dibilang benar, saya akui mungkin misalnya ya. Tapi kalau udah saya bilang dari saya, tentu saya pribadi meyakini bahwa that's what's supposed to be done. Oke, sayangnya itu tidak dilakukan dan efeknya apa? Terjadi hal yang seperti ini. Gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi sekarang yang lain, ada yang tujuannya lebih banyak untuk hal yang politik. Salah satu yang paling parah apa? Mengungkapkan orang sehingga hal-hal yang kayak gini kemudian dianggap kecil, dianggap parah, cacing dibilang naga gitu ya, tanah dibilang emas. Jadi akhirnya apa nanti? Segala sesuatu yang kecil karena dibesar-besarkan ya secara hiperbolis lah ya. Akhirnya membuat orang jadi was-was dan kemudian menggiring orang untuk antipati dengan aplikasi ini, antipati dengan vaksin. Ya, nah tujuannya nggak ke sana. Saya tidak pernah mengajak masyarakat untuk antipati, ya untuk vaksin. Malah saya selalu tetap menganjurkan. Tetapi yang saya ungkapkan adalah pertanggungjawabannya. Siapa yang kira-kira bertanggung jawab untuk memperbaiki? Ya, sama sekali tidak ingin mengajak masyarakat untuk kemudian back off. Why? You know why? Kalau ini dijalani, aplikasi ini terus dikembangkan yang baik, tahu nggak? Aplikasi ini bisa besar dan kemudian mungkin bisa menjadi aplikasi dan digabung misalnya jadi sama BPJS gitu ya. Ini jadi aplikasi kesehatan masyarakat yang paling komprehensif dan paling memudahkan. Bayangkan sekarang Anda begitu mudah saat Anda kesulitan mau berhubungan dengan dokter, lihat aplikasi ini, Anda connect ke dokter, Anda lihat jadwalnya jauh, semuanya dipermudah. Yang mau lihat titik resikonya di mana jauh masih ada tujuannya, kita bisa lihat tujuannya baik ya kan, mana yang beresiko, mana yang tidak gitu loh. Nah, yang kayak gitu yang dikembangkan kalau bisa lebih baik, tinggal sistem alertnya ya. Sekarang mungkin ada beberapa hal yang berfungsinya kurang baik ya karena tadi implementasinya masih salah dari yang mana seharusnya. Tetapi tidak pernah ada kata terlambat untuk memperbaiki, untuk meningkatkan. Because that is what software supposed to be done. Ya, selalu ada pengembangan, selalu ada peningkatan, selalu ada perbaikan. Ya, itu terus dilakukan. Karena tanpa itu dilakukan, akhirnya tidak ada gunanya yang namanya versi. Ya. Itu yang saya ungkapkan dan itulah yang jadi paling tidak memberi gambaran yang lebih jelas kepada masyarakat. Saya harap masyarakat lebih clear sekarang ya mengetahui tujuannya. Kenapa saya masih terus membahas yang soal peduli lindungi. Please put me away, ya, far away from the other person yang banyak memikirkannya untuk hal-hal yang negatif yang kayak gitu. Ya, untuk keperluan yang lain. Saya tidak ada kepentingan dan tidak ada hubungannya sama pihak-pihak yang kayak gitu. Not at all. Oke? Ya. Setelah tayangan ini, Anda silahkan lihat, simak untuk tayangan yang part 1.